Lu pernah nggak lagi pengen ngobrol, kalimat udah rapi di kepala, tapi begitu giliran lu ngomong, kosong. Mulut kebuka dikit, otak nge-freeze, dan ujung-ujungnya lu cuma senyum, angguk, terus pulang sambil mikir, harusnya tadi gua bisa ngomong lebih banyak. Kalau itu sering kejadian, bukan karena lu aneh, bukan karena lu nggak bisa ngobrol, tapi karena selama ini lu masuk obrolan dengan cara yang salah. Di video ini, gua nggak bakal ngajarin lu jadi cerewet. Nggak ada trik sok pede. Nggak ada jurus basa-basi murahan. Yang gua kasih cuma 4 trik sederhana yang dipakai orang-orang tenang buat ngobrol tanpa canggung. Bukan buat bikin lu jadi pusat perhatian, tapi biar lu nggak freeze, nggak kaku, dan nggak nyesel setiap abis ngobrol. Dan trik ketiga, itu yang biasanya bikin orang sadar selama ini mereka kebanyakan mikir dan kurang hadir. Lu pernah nggak ada di momen itu, udah duduk bareng orang, situasinya aman, tapi kepala lu ribut sendiri. Lu pengen ngomong, tapi keburu mikir, ini kepikiran gua aneh nggak ya? Akhirnya lu senyum, angguk, ketawa kecil. Pulang, lu capek bukan karena ngobrol, tapi karena sepanjang waktu lu sibuk ngelawan pikiran sendiri. Dan yang bikin berat, lu ngerasa cuman elu doang yang kayak gini. Gua inget satu momen. Duduk di tongkrongan, orangnya asik semua. Nggak ada yang jahat, tapi gua diem. Bukan karena nggak mau ngomong, tapi karena di kepala gua cuma satu kalimat. Ngomong apa ya yang nggak bikin gua kelihatan aneh? Malam itu gua pulang dengan perasaan aneh. Bukan sedih, bukan marah. Cuman satu kesadaran pahit, ternyata yang bikin gua canggung bukan orang lain, tapi tekanan yang gua pasang ke diri gua sendiri. Sekarang gua jujur ya, yang bikin lu canggung saat ngobrol bukan karena lu introvert, tapi karena lu terlalu sibuk mikirin diri sendiri. Takut dinilai, takut salah, takut nggak dianggap. Saat fokus lu ke gua gimana kelihatannya, koneksi langsung mati. Orang nggak butuh lu sempurna, mereka cuma butuh lu hadir. Dan di titik ini, kebanyakan orang berhenti berusaha. Otak lu itu simple. Dia cuma bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Kalau fokusnya ke evaluasi diri, gua aneh nggak ya? Ngomong gue salah nggak? Bagian otak buat koneksi sosial langsung ketutup. Ibarat nyetir sambil ngaca terus. Lu nggak bakal nabrak, tapi lu juga nggak jalan. Filosofinya sederhana. Perhatian lu menentukan pengalaman lu. Pindahin fokus dari gua ke situasi dan ngobrol jadi lebih ringan tanpa lu paksa. Trik nomor 1, berhenti pengen kelihatan menarik. Ini akar dari hampir semua rasa canggung. Lu masuk ke obrolan, badan ada di situ. Tapi kepala lu penuh tekanan. Gua harus ngomong apa ya? Biar nggak kelihatan aneh. Biar dia mikir gua asik. Dan di detik itu juga, obrolan lu sebenarnya udah kalah. Karena fokus lu bukan ke orang di depan lu. Fokus lu ke citra diri lu sendiri. Akhirnya apa? Kata nyangkut, mulut kering, kepala panas. Lu tahu topiknya tapi nggak ada yang keluar. Padahal masalahnya bukan karena lu kurang lucu, kurang pinter, atau kurang bahan. Masalahnya cuma satu, lu lagi berusaha terlalu keras. Begitu lu masuk obrolan dengan niat, gua harus kelihatan menarik, tubuh lu masuk mode tegang. Dan orang bisa ngerasain itu. Bukan dari kata-kata lu, tapi dari energi lu. Sekarang ganti niatnya, bukan gua harus bikin dia terkesan. Tapi gua cuma pengen hadir sebagai manusia biasa. Nggak ada tuntutan, nggak ada performa, nggak ada peran. Cuma lu dan satu orang di depan lu. Aneh nggak apa-apa, salah ngomong dikit nggak masalah. Diam sebentar juga bukan dosa. Ironisnya justru saat lu berhenti pengen kelihatan menarik, lu jadi lebih menarik. Karena orang itu nyaman. Dan satu prinsip ini penting banget buat lu inget. Orang lebih nyambung sama orang yang santai, bukan sama orang yang lagi audisi buat disukai. Dan kebanyakan orang jatuh di sini. Trik nomor 2, mulai dari hal yang lagi terjadi. Banyak orang ngerasa canggung, bukan karena mereka nggak bisa ngomong, tapi karena mereka mikir terlalu jauh. Di kepala lu muter satu pertanyaan, gua harus ngomong apa yang pinter? Dan saat lu nyari kalimat yang pinter, obrolan udah keburu mati. Padahal lu nggak perlu mikir topik berat, lu nggak perlu lucu, lu nggak perlu beda. Cukup satu hal sederhana, ambil apa yang lagi kejadian di depan mata lu. Karena hal yang sama lagi dialami oleh lu dan dia. Contohnya simple banget. Tempatnya rame juga ya. Hari ini panas banget gak sih? Tadi ngantrinya lama. Kalimat-kalimat ini kelihatannya sepele, bahkan sering diremehin. Tapi justru di situ kekuatannya. Karena itu bukan obrolan kosong. Itu pintu masuk. Begitu lu ngomong sesuatu yang lagi terjadi, lu ngasih sinyal ke otak dia, gua ada di momen yang sama lu. Dan dari situ obrolan bisa jalan pelan-pelan. Dia bisa jawab pendek. Lu bisa nanggepin dikit, nggak perlu buru-buru. Ingat satu hal ini baik-baik, ngobrol itu bukan soal kalimat cerdas, tapi soal nyambung.
pelan-pelan. Dan kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak punya kata, tapi karena mereka nunggu kata yang sempurna. Trik nomor 3, nggak apa-apa, ada jeda diam. Ini bagian yang paling sering bikin panik, baru ngobrol sebentar. Terus diam, dan di detik itu juga kepala lu langsung ribut. Waduh, aneh nggak sih? Kok nggak ngomong? Harus ngomong apa sekarang? Padahal kalau kita tarik napas sebentar dan lihat jujur-jujuran, sebenarnya nggak ada yang salah. Lu diam karena lu lagi mikir. Dia diam karena dia juga lagi mikir. Diam itu normal. Yang bikin canggung bukan diamnya, tapi kepanikan di kepala lu sendiri. Masalahnya, banyak orang nganggap jeda itu kegagalan. Seolah-olah ngobrol harus terus jalan, terus nyambung, tanpa henti. Padahal ngobrol bukan lomba ngomong. Ngobrol itu kayak napas. Ada tarik, ada hembus. Kalau lu maksa ngomong terus, yang ada malah kehabisan udara. Introvert sering kalah di sini. Bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena nggak tahan sama jeda. Begitu ada hening sedikit, langsung pengen nutupin. Ngomong asal, ngomong kepanjangan, ngomong hal yang sebenarnya nggak perlu. Dan ironisnya, itu yang justru bikin makin canggung. Sekarang dengerin ini baik-baik, kalau lu tenang sama jeda, orang lain ikut tenang. Kalau lu santai saat diem, jeda berubah jadi ruang. Ruang buat mikir, ruang buat ngerasain, ruang buat nyusun kata yang lebih jujur. Dan seringkali, kalimat terbaik muncul bukan dari kepanikan, tapi dari diam yang diterima. Jadi lain kali obrolan berhenti sebentar, jangan kabur, tarik napas, duduk di situ. Karena bisa diam tanpa panik, itu bukan kelemahan, itu tanda lu dewasa secara sosial. Trik nomor 4, dengerin biar ngerti, bukan biar cepet bales. Ini trik yang kelihatannya sepele, tapi efeknya paling kerasa. Banyak orang ngobrol sambil setengah hadir, mulut diem, tapi kepala sibuk nyusun jawaban, nunggu giliran ngomong, takut kehabisan momen buat masuk. Hasilnya, obrolan kerasa kaku. Bukan karena topiknya jelek, tapi karena nggak ada yang beneran hadir. Sekarang kita balik pelan-pelan. Coba ganti fokus, bukan mikir, gua mau bales apa ya? Tapi, dia lagi ngerasain apa sih? Dengerin nada suaranya. Bukan cuma katanya, perhatiin jedanya, ekspresinya. Karena di situ ada makna yang nggak diucapin, dan anehnya, begitu lu beneran dengerin, lu nggak perlu jawaban pinter. Cukup respon kecil, tapi nyambung. Oh gitu. Berarti berat juga ya. Pantes lu capek. Kalimat pendek, nggak menggurui, nggak sok solutif. Tapi tepat sasaran. Karena yang orang cari dalam ngobrol bukan jawaban tercepat, tapi rasa dimengerti. Introvert sebenarnya unggul di sini karena lu peka, lu nangkep detail. Masalahnya cuma satu, lu sering ngeremehin kekuatan itu. Lu kira ngobrol harus rame, harus lucu, harus banyak cerita. Padahal seringnya orang pulang dari obrolan dan mikir, gua ngerasa didengerin. Dan dari situ, koneksi kebangun dengan sendirinya. Jadi mulai sekarang, pelanin dikit, dengerin buat ngerti. Bukan buat menang giliran ngomong. Karena orang yang bikin nyaman, bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling tulus hadir. Sekarang kita pelanin sebentar. Kalau lu tarik garis dari awal video ini, sebenarnya semua trik tadi bukan tentang cara ngomong yang pinter, tapi tentang cara berhenti berperang sama diri sendiri. Lu nggak canggung karena lu kurang skill. Lu canggung karena tiap ngobrol, lu bawa beban di kepala. Takut kelihatan aneh, takut salah ngomong, takut nggak cukup menarik. Dan beban itu bikin obrolan berat bahkan sebelum dimulai. Makanya trik pertama penting banget. Berhenti pengen kelihatan menarik. Begitu lu lepas niat itu, badan lebih rileks, kepala lebih kosong, terus lu mulai dari hal yang lagi terjadi. Bukan opini besar, bukan kalimat cerdas, cuman realita kecil di depan mata. Lalu ada jeda, dan lu nggak kabur dari situ. Lu diem tanpa panik, dan di situ biasanya sesuatu berubah. Orang ngerasa aman, karena lu nggak ngejar tempo. Lu nggak maksa momen, lu dengerin buat ngerti, bukan buat pinter-pinteran. Respon lu mungkin pendek, tapi nyambung. Dan anehnya, itu cukup. Karena ngobrol yang enak bukan tentang siapa yang paling banyak ngomong, tapi siapa yang paling bikin orang ngerasa didengerin. Kalau ada satu hal yang perlu lu inget, ini dia. Ngobrol nggak pernah soal tampil sempurna, tapi soal hadir dengan tenang. Dan ketenangan itu datangnya bukan dari teknik, tapi dari keberanian buat jadi diri lu sendiri. Lu nggak perlu jadi orang lain buat bisa nyambung sama manusia. Yang bikin lu selama ini canggung bukan karena lu kurang, tapi karena lu terlalu keras sama diri sendiri. Terlalu buru-buru pengen kelihatan oke. Terlalu takut kalau momen jadi aneh. Mulai sekarang, datanglah ke obrolan bukan buat mengesankan, tapi buat hadir. Karena saat lu tenang,
kata-kata nggak lagi berat. Dan saat lu berhenti melawan diri sendiri, orang lain justru lebih mudah nerima lu. Mungkin selama ini yang lu butuhin bukan trik baru, tapi izin buat jadi manusia biasa yang nggak selalu harus siap. Dan di titik itu, ngobrol berhenti jadi beban, dia cuma jadi apa adanya.